Kami berhasil monitor ketika penyeberangan di Seaport Interdiction Bakauheni Lampung Selatan, teman-teman Subdit 4 kerjasama dengan Direktorat Direktorat Bea dan Cukai menggeledah kendaraan dan orang yang dicurigai. Ternyata di sisi kiri kanan dari pintu disembunyikan 16 berapa bungkus nih Pak? 16 bungkus, total semua 8 kg sabu ya. Jadi saat ini kami masih dari jaringan ini tangkap 9, kami mencari masih 3 orang DPO, masing-masing AT sebagai yang paling tinggi, paling top ini ya. Sementara analisa kami demikian. Lalu AB juga di Madura, lalu AS penyuplai yang ada di Tanjung Balai, Asahan, Sumatera Utara. Barang bukti yang disita selain daripada narkotika yang tertera yang kita lihat sama-sama ini 8 kilo, 17 kilonya lagi kita sudah musnahkan kemarin di instalasi RSPAD karena menyangkut aturan yang ada di Undang-Undang 35 2009 tentang narkotika. Ya, jadi yang tersisa tinggal 8, 17 sudah dimusnahkan. Barang buktinya rekan-rekan bisa lihat di bahan press release, kami juga menyita sarana yang digunakan untuk mentransportasi, mengangkut dari sindikat ini. Untuk perkiraan jiwa terselamatkan dari 25 kg atau 25.000 gram sabu, jumlah yang diselamatkan itu kalau kita asumsikan bahwa 1 orang 1 gram itu sebenarnya itu cukup relatif rekan-rekan ya. Kalau terdahulu itu bisa dikonsumsi sampai 3 orang, tapi tingkat kemurnian yang pada saat ini sedemikian tinggi sehingga bisa dikonsumsi jadi 4 orang seperti itu ya. Jadi asumsinya 25.000 dikali 4 lah seperti itu. Jadi ada sekitar 100.000 orang yang bisa diselamatkan, anak bangsa yang calon pengguna. Kasus kedua rekan-rekan, ini merupakan pengembangan, ini adalah peredaran gelap narkotika di daerah Surabaya dan sekitarnya ya. Ini kasus ini merupakan pengembangan dari pengungkapan kasus-kasus sebelumnya ya. Untuk diketahui rekan-rekan, kami bekerja itu bukan hanya mengandalkan dari kasus yang baru, tapi juga kami bekerja kasus-kasus lama yang terus menerus kami menganalisa begitu. Nah, singkat cerita, teman-teman kalau masih ingat itu ada Hendra Saputra yang kita ungkap, kita TPPU-kan, kita olah terus sampai jaringannya sehingga kita menemukan sampai hilirnya. Ya, hilirnya itu adalah tempat peredarannya. Kalau kita tangkap yang kita tangkap di Aceh itu adalah hulunya. Ya, waktu itu induknya 29 kilo. Terus kita olah terus demikian lama sampai ada 7 bulan waktunya. Nah, akhirnya kita menemukan bahwa ada sindikat jaringan narkotika yang masuk ke tempat-tempat hiburan malam di Surabaya. Ya, jadi kita dapat dihilir. Nah, diawali tanggal 30 Januari 2022 di perumahan Bumi Intan Permai Surabaya ditangkap saudara Y. Yosua, angkat tangan Yosua. Y laki-laki ya. Dengan barang bukti ada 17 gram ganja, sabu 2 gram, 7 butir ekstasi di plastik dan 20 butir Erimin 5, itu jenis psikotropika ya, H5 ya kalau di dunia marketplace mereka. Nah, ini dilakukan oleh tim dari Subdit 5 di Tipit Narkoba Barreskrim Polri berangkat ke Surabaya. Nah, ketika berada di TKP pertama ini menemukan satu kunci ya, kunci apartemen Amor Pakuan Surabaya di TKP pertama, sehingga teman-teman dari Subdit 5 langsung berangkat ke apartemen Amor Pakuan Surabaya. Ketika dibuka dengan kunci yang ditemukan tadi, ternyata ditemukan seorang laki-laki inisial W alias Suneon ya nama kamu ya?
Suneo. Suneo itu penjahat yang Jepang-Jepang itu loh, mungkin ya, yang kartun itu. Nah, yang bersangkutan merupakan residivis, yang bersangkutan merupakan pengedar ya, pengedar besar, kita sebut besar karena memang ternyata barang bukti yang kita temukan relatif besar untuk kota Surabaya. Nah, ketika kita geledah di apartemen tersebut, kita menemukan 6 gram sabu yang disembunyikan di power bank untuk handphone itu, untuk mencharge itu berwarna hitam. Nah, ketika kita interogasi yang bersangkutan, kita geledah di rumahnya. Nah, kita menemukan 3 orang, masing-masing 1 orang.